Oke teman, kembali lagi di video saya. Ini router yang saya pegang yaitu router ISP. Ini adalah router Jakarta, sementara ini adalah router Surabaya. Nah, saya sedikit jelaskan mengenai ini, yaitu ini sumber internetnya, kabel warna hitam. Kita bisa lihat bersama. Nah, ini sumber internetnya menuju ke router ISP. Ether 2 ini menuju ke router Jakarta. Sementara Ether 3 ini menuju ke router Surabaya, teman-teman ya. Nah, ini router Surabaya. Dan yang keempat ini saya pakai untuk setting di komputernya, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu untuk topologi yang digunakan sesuai dengan soal di soal UKK paket 1 TKJ 2025. Oke, kita langsung saja. Oke, sekarang kita masuk ke router ISP-nya. Kita bisa cek sama-sama. Ini kita buka Winbox dulu ya. Winbox. Nah, sekarang kita config router ISP-nya terlebih dahulu. Kita config router ISP-nya terlebih dahulu. Ya, kita langsung ini aja. Karena kebetulan router ISP-nya belum ada menggunakan password, jadi kita langsung masuk saja menggunakan password dengan password yang kosong ya. Iya. Kita lanjut. Sebelum kita config router ISP-nya, terlebih dahulu kita berikan nama dulu routernya supaya eh, tidak tertukar-tukar nantinya ya pada saat setting atau konfigurasi routernya. Sistem identity sini saya kasih namanya router ISP ya. Saya berikan router ISP. Setelah itu nama portnya saya langsung setting juga nama portnya. Interface-nya ini kebetulan kita di Ether 1 internetnya ya. Jadi kita berikan nama internet supaya teman-teman tidak pusing gitu. Ether 2 ini saya berikan nama juga yaitu saya kasih Jakarta. Karena dia tersambung ke router Jakarta nantinya. Terus kalau Ether 3 di sini Surabaya. Nah, sekarang nama Ethernetnya atau nama interface-nya sudah kita buat. Nah, sekarang langkah selanjutnya yaitu kita setting internetnya atau kita konfigurasi atau kita koneksikan ke internetnya terlebih dahulu. Caranya klik saja IP, terus DHCP client. Nah, di sini saya menggunakan DHCP client karena em, konfigurasi dari router utamanya yaitu menggunakan DHCP server. Maka dari itu saya settingnya di sini menggunakan DHCP client gitu. Tinggal ditambahkan saja. Terus interface-nya ke internet karena Ether 1 ini terhubung ke internet, jadi saya pilih internet. Ini saya tidak rubah, langsung saya apply terus oke. Nah, di sini sudah mendapatkan IP dari eh, internetnya atau dari modemnya. Di sini IP-nya 192.168.1.24 ya. Nah, langsung saja kita close. Setelah itu kita langsung pergi ke IP, terus pergi ke firewall. Nah, di firewall ini kita akan konfigurasi NAT atau masquerade-nya gitu. Pastikan kita sudah pilih NAT terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih tambahkan, terus kita masuk ke general. Nah, di general ini chain-nya tetap SRC NAT, kita tidak rubah. Terus out interface-nya tetap ini Ether 1, pakai Ether 1 karena Ether 1 internet ini terhubung ke internet. Terus action-nya kita pilih masquerade. Jadi, kalau sudah langsung apply, terus oke. Nah, setelah itu coba kita tes ping terlebih dahulu ke internet, apakah sudah terkoneksi atau belum. Ping 888 sudah terkoneksi ke 88. Sekarang kita coba lagi ping ke google.com. Ping ke google.com. Ya, ping google.com juga ternyata sudah terkoneksi. Oke, berarti untuk konfigurasi atau untuk koneksi ke internetnya sudah berjalan. Sekarang kita konfigurasi ke IP lokal atau ke IP yang menuju ke router Jakarta dan router Surabaya, gitu ya. Langsung saja kita close terlebih dahulu. Kita klik IP, kita klik address. Nah, di sini
IP-nya 192, sorry, kita menuju apa namanya, berdasarkan soal ya. Pertama-tama kita konfigurasi IP yang menuju ke Jakarta dulu. 172.16 plus 100. Nah, 100 ini kalau di soal itu kan 100 plus absen. Nah, misalnya kalau nomor absennya teman-teman itu 10. Berarti di sini 100 tambah 10. Berarti jadinya 110 gitu. Nah, kalau misalnya absennya teman-teman angka nomor absennya 5, berarti sini berarti 100 tambah 5 ya. Berarti 100 tambah 5 jadi 105 seperti ini. Gitu ya. Nah, tapi sekarang saya tidak seperti itu. Saya tidak mempunyai nomor absen, jadi saya tetap tulis saja 100. Gitu ya. 100.130. 130 ya. Terus saya pilih ke router Jakarta. Apply. Oke. Terus sekarang kita config IP yang ke router Surabaya. Klik tambahkan 172.17 ya. Kalau tadi kan 16. Ya 16. 17.100. Nah, ini sama juga tadi teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mempunyai nomor absen angkanya berapa, tinggal ditambahkan saja seperti itu. Nah, saya pakai yang 100 saja, titik 1 slash 30 ke router Surabaya. Gitu ya. Kalau sudah langsung apply terus oke. Nih, sekarang untuk konfigurasi router ISP-nya harusnya sudah selesai. Ya, harusnya sudah selesai. Sekarang kita akan pindah ke konfigurasi router Jakartanya. Nah, sekarang kita akan pindah ke konfigurasi router Jakarta. Oke, kita langsung close saja. Nah, kita akan pindah ke konfigurasi router Jakarta. Nah, sekarang kita ada di router Jakarta, konfigurasi router Jakarta ya. Sekarang kita sudah masuk ke Winbox, kita masuk lagi. Kebetulan username dan passwordnya juga belum disetting, jadi kita langsung kosongkan saja. Next. Ini router Jakarta. Seperti hal yang sama, kita cek dulu ya. Nah, sepertinya ini sudah disetting. Kita reset terlebih dahulu. Sistem reset configuration of default reset. Kita reset dahulu. Sekarang kita masuk lagi ke router Jakartanya. Masuk lagi ke router Jakarta. Saya ini dulu ya. Masuk lagi. Setelah kita reset tadi. Sekarang kita langsung masuk saja ke sistem. Kita berikan nama. Yaitu kantor pusat Jakarta. Gini ya. Apply supaya langsung tertulis kantor pusat Jakarta. Ini routernya sudah kita berikan nama. Yang kedua di interface-nya juga kita berikan nama juga. Interface-nya nanti Ether 1 ini menuju ke internet. Nah, ini sekarang kita sudah ada di router Jakarta ya. Yang kedua nantinya kalau yang kedua ini menuju ke eh, kasir Jakarta. Terus yang ketiga ini nantinya menuju ke server. Nah, nanti server ini kita menggunakan CMS PretaShop yang akan kita jadikan sebagai server penjualan kita seperti itu. Ini ya, apply terus oke. Sekarang karena sudah, kita langsung ke konfigurasi internetnya. Kita masuk aja ke IP, terus pilih address, terus kita masukkan IP. Nah, tadi kan di konfigurasi IPSP sudah ditentukan IP yang menuju ke router Jakarta. Jadi, kita langsung sesuaikan saja ya. 172. Nah, atau juga bisa teman-teman lihat di soal ini soalnya. Ini soal yang sudah saya download atau soal UKK-nya. Di sini ini IP internetnya ISP-nya ya yang kita menggunakan ini. Nah, ini konfigurasi IP router Jakarta. Berarti di sini 172 16, sorry ya, kita cek 16 titik 100. Kenapa saya gunakan 100? Karena juga di ISP-nya 100 ya. Nah, ini nanti menyesuaikan dari
absennya teman-teman gitu. Absennya teman-teman. Kalau absennya teman-teman 110 berarti 110 juga gitu. Sini saya kasih ke 100 titik eh, 2/30 gitu ya. Jadi saya pakai 100 saja gitu. Nah, terus ini ke internet, apply, terus oke. Terus eh, kita pilih IP, firewall, terus NAT. NAT-nya kita interface-nya satu ya. Actionnya masquerade. Setelah itu apply, oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke konfigurasi gateway-nya, IP routers, route ya, tambahkan 00, gateway-nya 172.16.100.1. Ini kita apply, oke. Oke, sekarang kita masuk ke DNS-nya ya, IP DNS, DNS-nya kita kasih 888, terus allo remote request-nya kita apply, terus oke. Nah, sekarang kita uji koneksi terlebih dahulu. Apakah sudah terkoneksi? Nah, sekarang kita coba ping ke router ISP kita, yaitu 172.16.100.1. Nah, sudah connect ya. Terus kita ping ke 888. Nah, juga sudah connect. Sekarang kita pingnya ke google.com. Nah, sekarang juga sudah connect. Nah, berarti untuk koneksi ke internetnya sudah berjalan atau sudah terkoneksi. Sekarang kita masuk ke konfigurasi untuk IP lokalnya, yaitu IP ke kasir dan IP ke server. Nah, di soal ini teman-teman bisa lihat ini untuk IP ke sisi kasir dengan servernya ini setelah saya cek ini sebenarnya menggunakan IP public ya. Nah, nanti bisa teman-teman cari di sini, sorry, di IP info. Nah, di IP info ya, ini sebelum koneksi internet di IP info, saya koneksikan ke internet dulu supaya teman-teman bisa cek di IP info. Hmm, di IP info ya, kita cari dulu. Kalau kalau yang ini tadi IP 192.200 ini termasuk IP public teman-teman. Ya, kita cek. Nah, IP info kita cek di sini. Nah, kita cek di IP infonya. Kita harus ke dashboard. Nah, kalau kita cek di sini teman-teman, IP yang yang di soal ini yaitu 192.200 titik sekian seperti ini ya. Coba kita cek 10.1 dengan 30.1 ya. Coba kita cek 192.200.10.1 misalnya. Nah, kalau kita cek ini termasuk IP public teman-teman ya. Jadi udah bisa kita gunakan gitu. Nah, ini IP-nya yang ada di US, Amerika, California gitu. Nah, jadi kita putuskan saja kalau IP ini kita ganti menjadi kita tunggu ya, kita cek, kita rubah teman-teman ya. Kita putuskan saja ini IP ini, IP yang ini kita rubah teman-teman. IP lokasi ini. Jadi kita rubah seperti bagaimana? Ini tidak bisa saya buka teman-teman ya. Saya cek dulu. Saya buka pakai Word. Ya, saya bukanya pakai Word. Enable editing. Nah, ini tadi supaya tidak bingung. Ini saya ganti jadi IP 192.168.10.1 ya. Nah, begitu pun yang ini. Yang ini nantinya karena sama di IP ini servernya ya. Saya rubah jadi 192.168.30.1. Oh ya, ini yang server ini menggunakan slash 30, sedangkan ini menggunakan slash 24. Ah, ini untuk slash-nya kita samakan saja. Jadi yang ini
Yang ini saya inikan saja, saya di warna merah saja ya. Artinya saya tidak gunakan karena ini masih termasuk IP public gitu. Nah, sementara yang kita gunakan yang ini teman-teman. Nah, ini ya. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi IP-nya. Ini yang kita gunakan ya. Oke, lanjut. Kita konfigurasi IP-nya yaitu IP address terus add 192.168.10.1/24 ini menuju ke PC kasir intinya. Oke. Terus IP 192.168.30.1/30 ini nantinya menuju ke IP-nya server. Nah, sudah. Nah, langkah selanjutnya kita cek di soal IP firewall NAT yang tadi sudah kita konfigurasi. Jadi kita lanjut ke konfigurasi VPN-nya, yaitu menggunakan L2 TP server. Nah, langsung saja di sini masuk ke ini menu PPP. Nah, ini terus masuk ke L2 TP server. Nah, kalau sudah langsung di enable aja langsung di apply terus. Oke. Nah, sekarang kalau kita cek di di L2 TP servernya kita cek ya. Oke, sudah terbuat. Sekarang di ini ya, eh, tunggu kita cek dulu profil. Nah, di profil ini kita karena sudah kita tunggu kita cek dulu. Ini tadi sudah L2 TP server sudah di-enablekan, apply oke. Sekarang kita masuk ke profil, kita tambahkan misalnya sini koneksi ke koneksi VPN server gitu ya. Terus namanya sudah, terus untuk em, protokol sudah ini sudah semua. Hmm. Untuk lokalnya, untuk IP-nya kita pasangkan IP 10.10. Nah, ini tidak ditentukan ya di soal. Nanti di remote-nya 10.10.10.2. Langsung apply. Oke. Ini sudah ditentukan. Terus kita buat secret-nya. Ini untuk user dan password-nya nanti. Plus ini misalnya namanya Surabaya. Password-nya juga saya taruh Surabaya. Servisnya, servisnya L2TP. Profilnya kita pakai yang ini, pengeksekusian server. Nah, local machine tadi, sorry, 10, 10, 10, 1, 10, 10, 10, 2. Nah, ini ya, apply, oke. Oke, yang kita ke profil dulu. Yang tadi yang ini, teman-teman. Ini cukup kita ini aja. Nah, nggak usah kita berikan IP lagi. Saya hilangkan kembali ya IP-nya. Oke, sekarang secret sudah. Ini secretnya sudah ya. Sekarang seharusnya sudah selesai. Terus kita pindah ke konfigurasi server atau konfigurasi router di Surabaya gitu. Kita cek dulu ya. Atau kita masuk dulu ke router Surabayanya. Sekarang kita sudah masuk ke router Surabaya. Di router Surabaya, tunggu ya. Oke, sekarang Surabaya kita login terlebih dahulu. Sama passwordnya belum dikonfigurasi, jadi kita kosongkan saja. Nah, kita sudah masuk ya. Untuk di router Surabaya ini konfigurasinya hampir sama dengan persis dengan di router Jakarta, cuman memang ada beberapa yang harus kita bedakan seperti itu. Oke, lanjut saja. Masuk saja ke sama kayak tadi kita berikan nama dulu untuk routernya yaitu router eh, sorry ya, kantor kantor cabang Surabaya. Surabaya. Play oke. Setelah itu kita, di interface-nya juga kita berikan nama yaitu ether satunya
menuju ke internet ya, internet. Terus Ether 2-nya menuju ke kasir, kasir Surabaya ya. Ini kasir ya. Oke, sudah. Kalau sudah kita langsung saja konfigurasi koneksi ke internetnya. Nah, untuk koneksi ke internetnya lagi-lagi kita berdasarkan IP yang sudah ditentukan tadi. Ini di router Surabaya ya. Yang ini tadi sudah selesai kita konfigurasi. Nah, sekarang ke router Surabaya. Nah, router Surabaya ini IP-nya yang ini ya kita gunakan. Oke, kita IP address tambahkan 172 berapa IP-nya kita cek dulu. 17. 17.100 ya. Ingat 100 ini harusnya teman-teman tambahkan dengan nomor absennya teman-teman gitu ya. Kalau seperti saya jelaskan kalau misalnya IP maaf nomor urut absennya 10 berarti 100 tambah 10 berarti 110 gitu. Nah, karena tadinya saya menggunakan di router ISP hanya 100 jadi saya pakainya 100 saja dulu gitu. 100.1/30 /30 ya untuk IP Surabaya 30. Oke, sudah. Langsung kita pilih internet sudah, langsung apply. Nah, setelah itu tambahkan memang gateway-nya, root, IP ininya 172.17.100.1. Apply 172.17.100.1. Tunggu ya, kenapa masih warna biru? Tunggu saya cek dulu kabelnya. Kabelnya saya cek dulu. Nah, ini ops, masalahnya teman, kenapa dari sini masih warna biru? Ternyata tadi kita waktu konfigurasi di IP address-nya ada kesalahan. Harusnya di sini bukan titik satu teman-teman ya, tapi titik dua gitu. 172.17.100.2 karena satu ini sudah dipakai di router ISP. Harusnya di sini titik dua, apply, terus oke. Nah, terus kita masuk ke roots-nya tadi. Nah, teman-teman tidak bingung, root IP, roots. Nah, akhirnya sudah berwarna hitam. Akhirnya sudah betul, sudah connect ya. Ini sudah. Terus setelah ini gateway-nya sudah selesai, kita close. Kita masuk ke IP DNS-nya. Nah, DNS-nya juga 88, allow request, apply. Oke. Setelah itu jangan lupa firewall NAT-nya. IP, firewall, dan NAT. Nah, kita tambahkan. Ya, generalnya tetap chain, SRC NAT-nya tetap. Out interface-nya kita pilih Ether 1 atau ke internet. Terus action-nya kita pilih jadi masquerade. Apply. Oke. Nah, kita tes koneksinya terlebih dahulu teman-teman. Yaitu dengan cara kita ping terlebih dahulu ke IP eh, router ISP 172.17.100.1 sudah terkoneksi ya. Nah, terus kita ping kembali ke 888 sudah terkoneksi juga. Terus kita ping lagi ke google.com ke domainnya. Oke, ternyata juga sudah connect. Nah, sekarang untuk koneksi ke router dari IP dari router Surabaya ke ISP-nya juga sudah terkoneksi. Nah, terus kita kembali ke soal. Nah, di soal ini sama seperti yang saya jelaskan di IP yang tadi teman-teman. Karena di sini kan menggunakan IP lokalnya 100 ya. Ini termasuk IP public. Jadi di sini sama kayak kasus yang di atas ini. Ini saya rubah ya. Nah, jadi ini saya rubah seperti ini ya. Nah, jadi di sini saya tandai dulu warna merah seperti ini. Jadi saya rubah IP-nya teman-teman menjadi satu ini ya 192.168.20.1/24. Nah, ini ya. Jadi IP-nya saya ganti menjadi ini. 192.168.20.1/24. Oke. Lanjut saja kita ketik untuk fisika kasirnya IP address tambahkan 192.168.20.1/24. 20 ya, 1/24 ke kasir.
Nah, sudah ya, sudah selesai. Terus lanjut soal. Nah, di soal ini, di soal ini tadi ini firewall NAT yang sudah kita setting. Terus lanjut ke konfigurasi L2TP client. Nah, karena tadi L2TP servernya sudah kita config di router Jakarta, sekarang kita config kliennya di router Surabaya. Nah, kita masuk ke PPK ini, terus pilih, kita tambahkan, kita cari L2TP client. Nah, terus ini misalnya nama koneksinya VPN ke kantor pusat misalnya begitu. Terus di outnya, nah connect-nya ini adalah IP eh, menuju Ether satunya ya. Yang ini 172 titik 17 titik 100.1. Ini menuju ke IP ini ya, ke Jakarta ya. Oh, berarti sorry ini 16 berarti bukan 17. Ini IP-nya server. Terus eh, Surabaya, passwordnya juga Surabaya. Setelah sudah, oke. Nah, harusnya ini sudah running teman-teman ya. Harusnya sudah running. Kita cek. Ini belum running. Kita cek dulu ya. Kenapa belum running? Oh ya. Ini 17 ya. Bukan 16, 17. 17, 100, 100. Apply. Kita cek dulu apakah sudah running. Apply, enable. Harusnya sudah running. Oke, kita cek dulu teman-teman. Saya pause dulu videonya ya, supaya tidak terlalu panjang. Oke, sekarang ternyata ini teman-teman, di sini di konfigurasi L2TP client tadi ada bermasalah. Kita klik lagi. Harusnya di sini yaitu IP Ether 1 menuju ke IP Ether satunya router Jakarta teman-teman, yaitu 172.16.100.2, bukan 1. Ini IP dari router ISP-nya. Ketika saya 2 di share Surabaya, passwordnya Surabaya, kita apply, terus kita update terus oke. Nah, sekarang teman-teman kalau teman bisa lihat status VPN-nya sudah running. Kalau kita cek running, kalau kita lihat statusnya juga sudah mendapat IP lokalnya IP 10.2 dari router Jakarta yang sudah kita setting tadi ya. Nah, terus kalau kita cek juga di interface-nya sudah muncul ini teman-teman. Ini VPN ke kantor pusat sudah aktif juga, sudah running. Nah, berarti konfigurasi router sorry L2 TP-nya baik itu server maupun kliennya sudah berhasil. Gitu ya. Sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke soal. Nah, ini sudah berhasil ya. Konfigurasi LTP kliennya menggunakan user password yang diberikan oleh admin sudah ke kantor pusat Jakarta. Ini sudah. Sekarang kita masuk ke routing statik dari Surabaya ke Jakarta. Yang ini. Nah, kita cek dulu teman-teman ya. Kita masuk ke konfigurasi ini lagi. Nah, kita lanjut ke routing statik dari Surabaya ke Jakartanya. Nah, sekarang kita masuk ke IP route kita tambahkan yaitu ini menuju ke ah, menuju ke 172.16.100.2. Gateway-nya itu dari apa namanya dari VPN servernya. VPN ya 10 10 1. IP yang tadi teman-teman ya. Oke. Sorry, bukan 100, tapi menuju ke IP client dari 192.168 IP client dari router Jakarta 10 titik 10 titik wait berapa IP-nya tadi 10.0/24. Ini kenapa IP 10? Karena kalau kita cek di sini ini adalah IP kliennya yaitu IP kasir 10 titik dengan IP 192.168.30.1. Ini kan 10.1 ya, ini 30.1. Berarti di sini sudah menuju ke VPN-nya. Dia gateway-nya melalui VPN. Play. Terus yang ini tadi mana ya? Ini kita copy, copy, mana copy ya?
Oke, tambahkan saja Bapak. 192.30.0/24 melalui VPN. Routingnya melalui VPN 30/24. Oke, oke sekarang. Oke ya. Ini sudah. Ini sudah oke. Sekarang kita menuju ke ini teman-teman. Konfigur ini static routingnya sudah. Sekarang ke konfigurasi PC Kasir Jakarta. Buatlah konfigurasi IP address static pada PC address Jakarta dengan IP yang ini. Oke, kita buat dulu, teman-teman. Oke, kita masuk ke router Jakarta dulu. Oke, sekarang kita sudah memindahkan kabel dari router Surabaya ke router Jakarta. Nah, di router Jakarta saya colokkan di port 2. Di router Jakarta saya coloknya di port 2 yaitu port coloknya kasir, colokan kasir ya. Jadi artinya komputer yang saya atau laptop yang atau perangkat yang saya pakai sekarang ini itu bertindak sebagai kasir nantinya gitu. Jadi makanya itu saya coba cek koneksinya terlebih dahulu. Nah, karena di soal tadi IP yang ke IP yang ke kasir itu kan ini ya. Ini router Jakarta ya. 192.1 berarti komputer ini perlu saya config jadi 10.1 ya. Berarti komputernya nah, saya perlu config ke ini 10.2 gitu. Saya ini dulu, saya open dulu. 192.168.10.2 ya. 192.168.10.1. Nah, gitu. Sekarang kita oke, apply. Kita cek. Harusnya kita sudah terkoneksi ke internet ya. Harusnya sudah terkoneksi ke internet. Kita buktikan dengan menu CMD. Dari CMD dari komputer, ini dari komputer kita ping dulu ke 88 connect, kita ping ke google.com. Ini juga sudah connect. Gitu. Nah, sekarang sudah terkoneksi semua, berarti konfigurasi di router PC Jakartanya kita, PC apa, dikonfigurasi di PC kasir Jakarta sudah selesai gitu. Terus nantinya juga server akan kita setting seperti ini juga di di router Jakartanya ya. Nah, di sini nanti kita menggunakan PrestaShop. Nah, sekarang saya masuk ke server terlebih dahulu. Masuk ke server terlebih dahulu, saya lihatkan. Nah, di sini saya menggunakan ini aja, menggunakan VirtualBox ya untuk menjalankan servernya. Ya, saya menjalankan servernya saya menggunakan VirtualBox. Oh, wait, tunggu. Ya, kita new, kita tambahkan sini misalnya PrestaShop, PrestaShop. Ya, ini terus untuk ISO-nya kita cari di D. Apakah di sini ada Ubuntu? Setahu saya di sini ada Ubuntu ya. Saya menggunakan Ubuntu 24 ini yang server. Nah, terus kita next saja. Next saja. Ini biar bisa seperti ini. RAM-nya oke. Oke lah, kita tambahkan finish. Oke, sekarang kita mungkin sudah PrestaShop ya. Langsung kita tunggu uh, proses untuk menjalankannya seperti itu. Oke, kita yes. Nah, kita ini dulu ya. Kita cek dulu VirtualBox-nya sudah jalan. Oke, sudah. Nah, terus kita cek. Nah, sekarang ini saya sudah bertindak sebagai PC server.
gitu ya sebagai PC server. Nah, nantinya kabel kabel yang tadinya berada di router Jakarta berada di port 2, nantinya sekarang saya akan pindahkan di port server yaitu di port 3 gitu. Ini masih di router Jakarta gitu ya. Ini masih di router Jakarta. Ini masih di router Jakarta. Ini masih proses penginstalannya. Kita next dulu. That ini down terus Ubuntu server down terus untuk IP-nya ini untuk IP-nya ya. Untuk IP-nya ini uh, kita config memang IP-nya yaitu manual ya. Nah, kita perlu lihat tadi di sini IP-nya untuk server itu yaitu ini ya. 19 ini kita ganti jadi ini 192.168.30.1/30. Oke, jadi itu yang kita config sini. Subnetnya 255 255 255.0. Oh, sorry. Oh, oke. Subnetnya salah. Kita perlu coba dulu ya. 192.168.30, sorry, 168 30 tik mau slash 30. Addressnya 192.168.30 tik 2 karena kita menggunakan 30 tik 1 ini sudah dipasang di router jadi servernya 30 tik 2. Terus gateway-nya 192.168.30 tik 1. Name servernya 88 aja, 88. Save domainnya misalnya google.com misalnya. Save. Nah, sudah di save. Nah, terus langsung eh, pilih done. Done aja. Nah, terus continue. Nah, terus ini kita klik done aja. Done. Are you want to continue? Yes, done. Your name misalnya sini serve PrestaShop lah misalnya PrestaShop memang Hendra. Your server name misalnya saya kasih Hendra saja. Pick name semua saya kasih Hendra. Passwordnya 123456 123456. Oke, kita pilih done. Ini skip for now. Oke, continue. Ini open insta server nanti kita setelah ini kita ini karena ini kan belum terkoneksi ke internet ya. Jadi saya belum centang jadi saya klik done saja. Done. Oke, klik done. Oke, ini kita belum terkoneksi ke internet ya teman-teman. Nanti kalau sudah selesai proses installnya, baru kita sambungkan kabel, kita cabut kabel dari Ether 2 tadi ke Ether 3. Ether 3 di router Jakarta untuk menuju ke server. Nah, sekarang masih di Ether 2. Kenapa? Sengaja saya belum sambungkan ke internet supaya servernya tidak mengupdate terlalu lama nantinya gitu. Oke, saya pause dulu videonya supaya tidak terlalu panjang. Kalau sudah selesai installnya langsung saya resume kembali videonya. Oke, sekarang servernya sudah berhasil diinstal. Nah, sekarang posisi saya sudah ada di PC server. Nah, untuk kabel tadi, kabel yang dari router PC Jakarta, sorry, dari router Jakarta yang di kasir, saya akan pindahkan ke port nomor 3, yaitu di port untuk menuju ke server yang ada di router Jakarta ya. Saya pindahkan terlebih dahulu. Saya sudah pindahkan terlebih dahulu. Terus di dalam mesinnya, saya ketik di device-nya Finish di VirtualBox saya ketikkan network terus pilih setting. Nah, di networknya dari NAT ini saya ganti menjadi bridge adapter. Ya, terus name-nya saya menggunakan ini yang Logitech USB ya, karena memang saya menggunakan kabel sekarang untuk koneksi ke router Jakartanya atau di router Jakartanya ya, dari server router Jakarta. Oke, oke sudah di
Nah kan, oke. Oke, sekarang di sini juga jangan lupa ini kita hilangkan dulu IP-nya teman-teman. Karena di sini tadi kan masih menggunakan IP 10 yaitu IP-nya kasir. Jadi saya harus eh, hilangkan dulu karena di sini sudah IP sorry komputer server. Jadi saya harus eh, hilangkan dulu IP-nya. Oke, sudah dihilangkan IP-nya. Sekarang kita enter. Sekarang kita sudah masuk ke server. Nah, untuk loginnya yaitu saya menggunakan username Hendra karena tadi pada saat proses penginstalannya saya menggunakan user Hendra gitu. Nah, passwordnya 123456. Nah, usahakan nanti teman-teman untuk menginstal Linux-nya jangan sampai user dengan passwordnya sampai dilupa, ya. Terus kita ping dulu ke internet 88. Apakah sudah bisa? Ya, sudah terkoneksi ke internet ya. Karena memang sebelumnya pada pas saat penginstalan tadi IP address-nya sudah kita install. Maksudnya sudah kita konfigurasi. Terus kalau kita ping ke google.com, nah ini juga sudah bisa teman-teman. Nah, sekarang saya clear dulu. Nah, saya konfigurasi dulu. Sorry, saya install dulu SSH servernya teman-teman ya. SSH servernya supaya server ini bisa saya remote menggunakan CMD di baik itu di klien nantinya ataupun di server saya ini sendiri gitu ya. Oke, saya install dulu sudo apt install open ssh server min-y 123456. Sekarang kita cek dulu atau kita masuk pakai root dulu ya sudo su apt get install sudah saya update dulu ya apt get sorry update min apt apt get update min harus update terlebih dahulu servernya. Nah sekarang upgrade. Nah, saya post dulu videonya ya supaya teman-teman tidak terlalu lama untuk menonton videonya gitu. Nah sekarang eh, servernya sudah berhasil di-upgrade. Kita clear dulu. Kita install kembali apt get install open ssh server. AY supaya kita bisa remote menggunakan SSH ya. Baik kita remote-nya nanti melalui itu server ini sendiri atau dari router Surabaya, sorry dari PC Surabaya ataupun dari PC Jakarta gitu. Nah, sekarang sudah sistem ctl start SSH. Ini kita start SSH-nya sudah selesai. Nah, terus eh, coba kita remote-nya dari sini, dari sisi CMD ya, sisi kliennya gitu. TLS SSH, sorry SSH Hendra 192.168.30.2 ini IP 32 IP-nya server tadi ya. Ah, ini belum jalan saya Hendra. Tapi kalau misalnya kita ping bisa tidak ya? Ping 192.168.30.2. Oh tidak bisa ya. Oke, sekarang kita gini-gini terus. Sudah kita remote-nya dari sini saja dulu. Oke. Hmm. Oke, kita installnya dari sini saja dulu ya. Kita perbesar dulu namanya. Oh, perbesar dulu. Oke, kita lanjut saja. Semoga teman-teman bisa lihat ya, layarnya ini. Terus kita lanjut. Jika sudah selesai semua, pertama-tama kita install terlebih dahulu SSH, sorry, Apache servernya. Caranya, apt
get install apache 2 min y. Oke, kita sekali dahulu. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kalau sudah, kita klik dulu, kita install kembali apt get install MariaDB server. Nah, kita menggunakan MariaDB server untuk database-nya. MariaDB server. Lagi-lagi kita tunggu proses installnya. Oke. Nah, setelah diinstal MariaDB-nya, kita konfig terlebih dahulu MariaDB servernya. MySQL nah ini sudah ya. Nah, sudah. Setelah itu kita masuk terlebih dahulu di MySQL root -p di database-nya ya. Nah, ini passwordnya belum menggunakan password. Nah, di sini kita create database-nya, create database namanya PrestaShop. Nama database-nya PrestaShop ya. Nah, sebenarnya nama database-nya ini optional, terserah dari teman-teman. Enter kalau sudah, kalau kita lihat show databases, nah sudah ada PrestaShop yang tersimpan atau sudah terbuat gitu. Nah, ini sudah kita buat, kita exit terlebih dahulu, exit. Nah, kita lanjut lagi ke penginstalan modul-modul yang dibutuhkan PrestaShop nantinya, yaitu apt get install php-nya ya. Install php. Oh, sorry, ada salah. Apt get install php, sorry, php. Bentar. Nah, kita lihat, bentar. Kita tunggu sampai ini selesai. Oke, sekarang saya mencoba connect ke internet terlebih dahulu menggunakan jalur WiFi, yaitu saya ingin mendownload PrestaShop-nya lewat langsung di server ya. Nah, namun itu kita cari dulu linknya di internet, yaitu di sini teman-teman. Nah, download, gue saja begini, download PrestaShop. PrestaShop. Ini yang ada di GitHub ya. Yang ada di GitHub. Di GitHub ini ada PrestaShop 82.1 yang paling terbaru teman-teman ya. 82.1. Nah, sekarang kita tinggal ini aja. Kita ini klik kanan, terus kita pilih copy link address yang ini. Copy link address. Nah, setelah itu kita masuk kembali ke server. Kita masuk kembali ke server. Terus saya clear dulu. Terus kita widget, jangan lupa widget. Setelah itu kita masukkan linknya ke di sini teman-teman ya. Nah, caranya itu teman-teman. Caranya kebetulan saya langsungnya di VirtualBox jadi tidak bisa di copy ya. Jadi mesti harus saya cek dulu. Saya kopikan ke sini. Contoh ya. HTTPS widget. Oke. Nah, widget. Ini agak lumayan panjang ya linknya. Tunggu. Ya oke, karena tadi saya menggunakan komputer ini untuk apa namanya, untuk instalasi servernya. Ini langsung di masih langsung di VirtualBox. Nah, jadi kendalanya di VirtualBox ini, kalau saya misalnya mengcopy script atau teks dari internet, dia masih terkendala ya. Makanya itu saya servernya tetap on ya, cuman rekamannya di sini saya
Saya stop dulu rekaman, saya stop. Jadi saya sudah ini ya. Jadi saya akan remote server ini, ini masih on servernya, ini masih on. Kalau kita buka masih bisa. Saya remote server ini dari komputer Jakarta ya, dari komputer Jakarta. Nah, komputer Jakarta ini kebetulan sudah bisa meremote itu servernya menggunakan putih atau menggunakan SSH. Jadi saya tinggal ketikkan saja 192 ya, titik 168.30.2. Nah, ini IP servernya. Saya remote. Nah, terus save. Nah, maka langsung masukkan saja username-nya Hendra. Nah, ini ketik berdasarkan username teman-teman ya. Passwordnya 123456. Nah, ini saya perbesar dulu supaya teman-teman juga bisa lihat secara detail, lebih jelas ya maksudnya. Saya perbesar dulu settingannya, teksnya. Bold di 18. Oke, lebih jelas lagi ya. Oke, sudah. Kalau sudah, saya clear terlebih dahulu. Kebetulan tadi ini sudah ya, ini sudah. Nah sudah. Terus oke, lanjut. Tadi database-nya sudah kita install, Apache-nya juga sudah kita install, tinggal mengcopy sudosu. Saya langsung ke root dulu ya, sudosu 123456 ya. Saya masuk ke sini teman-teman, ke PrestaShop tadi yang di GitHub. Saya coba download terlebih dahulu linknya. Saya copy link addressnya ya, saya copy terus saya paste ke sini ya. Caranya wget, terus saya paste nya di sini teman-teman. Nah, ini saya langsung paste saja linknya ke sini. Maka ketika saya enter, dia langsung mendownload. Nah, ini lama download ini tergantung dari koneksi internetnya teman-teman ya. Lama downloadnya tergantung koneksi internetnya teman-teman. Kalau koneksinya cepat, downloadnya pun pasti akan cepat gitu. Nah, sudah. Kalau kita ls, sudah terdownload. Nah, terus kita pindahkan PrestaShop yang kita download tadi, yang sudah kita download, ke var www ini ya. Terus ini ya, www ya. Ini direktorinya web servernya. Kita enter. Kita tambahkan ke HTML. mv PrestaShop var html. Kita sudah pindahkan. Kalau kita ls lagi tidak ada lagi ya. Nah, sekarang kita menuju ke ini tadi, var html. Kalau kita ls, sekarang PrestaShopnya sudah berada di sini. Setelah itu, kalau sudah, kita langsung saja kita restart ekstrak, unzip PrestaShopnya, kita enter. Dia bilang apt install unzip, berarti kita harus install dulu unzipnya karena ini belum terinstall. Apt install unzip, apt in tds nya install unzip. Nah, proses installnya mulai. Sekarang kita unzip PrestaShopnya. Nah, sekarang sudah. Kalau kita ls, PrestaShopnya sudah teranzip ya. Nah, sekarang di sini sudah muncul PrestaShop.zip, yang itu kita unzip lagi teman-teman ya. Unzip yang PrestaShop yang .zip-nya ini 2 kali kita ekstrak ya. Nah, yes. Nah, sudah.
Sekarang kalau kita ls, maka sudah semua ada di sini teman-teman, sudah langsung terekstrak dalam ini ya. Nah, sekarang kita hapus dulu rm index HTML-nya, Ingat ya teman-teman ya, indeks HTML bukan indeks PHP. Sekarang rm index HTML kita enter, yes. Oke, sekarang coba kita akses dulu server kita. IP-nya 192.168.30.2 ya. Nah, sekarang dia masih seperti ini teman-teman. Ini artinya kenapa masih seperti ini? Ini artinya masih ada masalah di sisi server kita. Kita cek terlebih dahulu kenapa masalahnya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke ini dulu, ke servernya dulu. Kita config dulu servernya. Nah, kalau kita lihat masalahnya ini terkendala di permissionnya. Nah, kita config dulu ya. Ini pastikan kita sudah ada di directory firewall HTML. Yang kita harus mau taruh yaitu chmod min r 755 ini ya. Nah, enter sudah. Setelah itu kita chown data min r bintang ini ya, enter. Nah, sekarang coba kita akses lagi servernya. Sudah ada ya, tapi di sini masih ada beberapa modul-modul PHP extensionnya yang kita belum maksudnya yang belum kita install, harus kita install dulu ya. Nah, sekarang kita kembali ke server. Nah, sekarang yang kita harus lakukan yaitu menginstal modulnya, yaitu dengan perintahnya apt install php zip xml dd dan mb string. Nah, kira-kira seperti ini. Kita enter dulu. Oke, S-nya tidak ada ya. Install, enter lagi. Kita ketikkan y, enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah itu kita langsung refresh dulu ini apakah sudah berubah. Oke, ternyata sudah berubah teman-teman ya. Ini sudah berubah untuk penginstalan PrestaShop-nya. Sekarang untuk bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Terus kita next. Nah, terus di sini kita centang agree-nya. Terus kita next lagi. Nah, di sini ada beberapa modul lagi yang harus kita install lagi teman-teman, yaitu required PHP parameternya. Nah, di sini ada CURL-nya, PDOE-nya dengan INTL extension-nya teman-teman ya. Sekarang kita langsung ke server lagi. Nah, kita akan install kembali teman-teman. Kembali kita install lagi, yaitu kita hapus terlebih dahulu yang ini. Di situ ada tadi apa ya, kita lihat dulu terlebih dahulu. Oke, CURL, PDO dan INTL extensionnya. Berarti sini CURL ya, PDO MySQL terus INTL ya. Nah, kita enter. PDO MySQL, wait, kita tunggu dulu. Coba kita hilangkan dulu yang ini. Nah, kita dulu. Kita tunggu prosesnya.
Oke, sekarang kita refresh kembali yang ini. Refresh. Di sini masih ada ini ya, PDO MySQL. Nah, ini kita harus install dulu PDO MySQL-nya lagi. Oke, kita lanjut lagi. Coba kita lakukan perintah ini teman-teman, php PDO, terus php MySQL. Nah, ini perintahnya. Semoga bisa ini ya. Oke, sekarang sudah. Kita coba refresh kembali apakah sudah. Continue. Nah, sudah teman-teman ya. Tapi di sini masih ada yang harus kita enable, yaitu mode read write modulnya ya, harus kita enable. Oke, sekarang kita lanjut enable kembali. Nah, kita masuk ke server. Di server itu kita berikan E2 mode rewrite. Nah, ini kita enter. Tunggu, E2 mode rewrite. Tunggu ya, kita cek dulu perintahnya. Oke, ada salah, bukan E ya, tapi A. A2 mode rewrite. Kalau kita enter, nah sekarang kita restart servernya. Kita kopikan saja ini, atau teman-teman coba klik juga boleh, enter. Nah, sekarang kita refresh kembali teman-teman, apakah masih sama? Nah, ternyata sudah bisa berhasil teman-teman ya. Nah, di sini store name-nya, untuk store name-nya ini terserah. Kalau saya taruh misalnya toko Hendra, ini opsional teman-teman ya, toko Hendra. Terus main activity, misalnya saya di komputer and hardware misalnya. Country Indonesia, ini saya kasih di Makassar ya, Makassar, Asia, Makassar ya, sesuaikan dengan tempatnya teman-teman itu. Untuk enable saja saya kasih no. First name-nya ini akunnya saya kasih saja Hendra, supaya tidak nanti. Last name-nya saya kasih juga Hendra. Email address-nya masukkan emailnya teman-teman, hendra.buku@gmail.com. Nah, ini emailnya. Nah, ini passwordnya usahakan jangan sampai lupa teman-teman ya. Ini jangan sampai lupa, dan usahakan karakternya kuat. Nah, misalnya di sini saya kasih passwordnya seperti ini teman-teman, supaya saya berikan di notepad dulu. Nah, misalnya passwordnya saya kasih seperti ini, admin 123 admin 123 ya. Ini sampai ini saya copy. Nah, karena ada huruf besarnya, ada tanda @-nya dan 123-nya, jangan sampai salah ya, jangan sampai lupa juga teman-teman. Saya paste saja di sini, paste, terus saya juga akan paste di sini teman-teman. Oke, kalau sudah langsung saja kita next. Nah, dia bilang sini teman-teman, the password encode must be strong, harus lebih kuat lagi. Berarti kita rubah lagi teman-teman ya, admin @123 456. Nah, ini saya tambahkan teman-teman ya, 456 saya tambahkan kembali. Berarti di sini saya ini. Nah, ini sekarang sudah ada keterangannya strong, warna hijau. Jadi ini sudah saya samakan, next. Oke. Di sini installation of demo produknya yes. Nah, ini sudah rekomendasi juga, saya tidak rubah, langsung saya next saja. Nah, ini yang terutama database teman-teman. Untuk database-nya, database name-nya PrestaShop ya. Ini kita cek PrestaShop. Nah, kita cek dulu database-nya di sini yang sudah kita buat tadi. Kita cek di mana, MySQL -u root -t. Enter saja, masih kosong passwordnya. Nah, kalau kita show database, nah itu PrestaShop. Kalau kita copy saja supaya tidak salah-salah ya, terus kita paste ke sini. Nah, terus database loginnya, sebenarnya kita kalau untuk sisi keamanannya kita harus buat akun database-nya sendiri teman-teman ya. Tetapi karena di sini hanya untuk praktek, saya masukkan saja sebagai database loginnya root.
sebenarnya ini tidak direkomendasikan untuk server yang dipakai publik, karena pasti keamanannya sangat lemah gitu, karena kita menggunakan root. Tapi karena ini hanya untuk praktek, ya sekali lagi saya menggunakan root saja. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan atau membuat username dan password untuk database tersendiri, itu paling bagus gitu ya. Database passwordnya saya kasih kosong, terus next. Dia bilang sini, coba kita tes dulu. Tes database server please verify login password server file dpbdo. Oh, berarti kalau seperti ini mesti harus kita buat database sendiri. Username sendiri teman-teman ya. Database passwordnya kosong, tidak ada. Database name-nya sudah, database servernya ini sudah. Tunggu ya, database server. Coba kalau di sini, ya sudah ya. Belum bisa, berarti kita harus buatkan database username dan password sendiri. Ya, saya bikin username dan passwordnya tersendiri, yaitu kita masih masuk di ini ya, di database MariaDB masih. Kita berikan perintah yaitu create user. Nama usernya misalnya saya kasih nama usernya Hendra ya, nama user database nya Hendra. Terus localhost identified by tadi passwordnya apa ya, untuk ke ini ya, saya kasih saja passwordnya HendraDB. Nah, misalnya ya, ini hanya opsional gitu, HendraDB gitu. Terus titik koma enter. Nah, sudah. Setelah itu kita buat grand permissionnya, grand all privilege-nya gitu. Nah, grand all privilege on, ini nama database-nya PrestaShop PrestaShop bintang to, ini usernya kita tadi, nama usernya Hendra. Terus localhost ini ya, ini sudah titik 2 titik koma lagi baru enter. Oke, sudah. Setelah itu kita flush privy. Oke, sekarang kita tes lagi teman-teman ya. Kita tes kembali di sini. Tadi database-nya tetap PrestaShop, database loginnya Hendra username-nya. Ini sudah kita rubah ya. Terus passwordnya tadi HendraDB. Nah, ini teman-teman ya. Bisa PrestaShop, database login tadi tetap Hendra. Ini sudah HendraDB. Kita tes dulu. Nah, sudah connected ya. Langsung saja kita next. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sudah. Kita pakai saja yang ini. Nah, kira-kira tampilan PrestaShop nanti seperti ini teman-teman, yang defaultnya tapi seperti ini. Begitupun di kalau mau ini ya, kita close dulu, kita langsung ini aja, store sudah, back office nya ini sudah ada.
Oke. Kemudian akses menggunakan halaman ini. Kita masuk saja ke sini teman-teman. Nah, sorry kalau kita buka, nah ini sudah bisa tampil halaman PrestaShop-nya ya. Nah, ini saya aksesnya dari komputer Jakarta teman-teman ya, dari komputer Jakarta saya sudah bisa. Nah sekarang kita ingin mengakses server ini di lewat VPN di komputer Surabaya ya, lewat komputer aplikasi dari Surabaya. Sekarang kita cek dulu. Oke, sekarang saya ini dulu ya, sebelum kita masuk ke kasir Surabaya, saya mau melihat dulu untuk masuk ke adminnya. Ini kan tadi masih admin ya, nah, masih baru seperti ini. Jadi caranya supaya tidak muncul seperti ini teman-teman, kita rubah dulu, rename dulu folder adminnya ya. Kita quit dulu dari database, kita quit ya. Ya, kita ls. Sini kan ada folder admin ya, folder admin. Nah, mv yang ini ya, ini folder admin yang ini teman-teman ya, yang ini kita rubah namanya menjadi admin apa gitu, terserah kita. mv admin, ini cara merubahnya menjadi admin, misalnya admin TKJ, misalnya admin TKJ. Bentar. Sekarang kita kembali lagi ke sini, terus kita rubah alamatnya ini menjadi admin TKJ sesuai dengan nama yang tadi teman-teman ya. Bisa kita lihat admin TKJ. Maka muncul seperti ini teman-teman. Kemudian akses halaman ini, hapus folder install. Dia bilang demi alasan keamanan hapus folder install. Oh, kita hapus dulu folder installnya. Di sini ada folder install nggak? Oh, ini ada folder install. Ini folder installnya ya. Nah, kita hapus terlebih dahulu. Cara hapusnya rmdir atau kita saja rm min rf, ini perintahnya install. Nah, sudah terhapus, kita refresh lagi. Sudah bisa teman-teman ya. Nah, tinggal kita masukkan tadi username dengan passwordnya kita. Nah, username kita tadi emailnya kita hendra.lukku@gmail.com ya. Passwordnya kita tadi yang mana? Passwordnya kita tadi yang ini teman-teman, jangan sampai lupa yang ini, admin 14568. Oke, kita paste di sini. Sekarang kita login. Nah, harusnya sudah bisa login teman-teman. Sudah bisa login ya di menu di admin di PrestaShop-nya. Oke, ini ingat ini masih di PC Jakarta. Sekarang kita beralih ke PC Surabaya. Oke, kita ke PC Surabaya. Kita ke PC Surabaya, kita cek dulu di PC Surabaya apakah sudah tersambung PrestaShop-nya atau belum. Nah, sekarang kita lanjut ke PC yang ada di Surabaya, yaitu ya PC yang tersambung di router Surabaya. Oke, sekarang terlebih dahulu kita config IP-nya supaya kita tersambung ke internet. Masih ingat tadi teman-teman ya, untuk IP di kasir Surabaya itu, atau IP yang tersambung ke Surabaya itu, kalau kita lihat di soal, yaitu yang ini teman-teman ya. Kita lihat di soal, jika kita lihat di soal ini teman-teman, IP-nya 192.168.20.1 ya, 20.1. Berarti itu juga IP yang kita config di router Surabaya gitu. Oke, kita lanjut saja Surabaya. Nah, sekarang kita sudah ada di router Surabaya, di komputer kasir Surabaya. IP-nya kita rubah terlebih dahulu. Nah, di sini tadi IP-nya, ini kan IP masih IP 10 ya, jadi kita ganti jadi IP 20 berarti. IP 20, sini pun kita ganti menjadi 20 ya. Ini IP router Surabaya. Atau IP sekarang sudah mendapat IP dan sudah terkoneksi. Kalau kita misalnya buka Google, harusnya sudah terkoneksi ya. Sudah terkoneksi. Sekarang coba kita tes buka server atau buka servernya kita yang PrestaShop tadi ya, 192.30.30.2. apakah sudah bisa atau belum?
30.2 kayaknya belum bisa ya. Berarti kalau memang belum bisa, harusnya kalau kita ping, coba kita tes ping dulu ya. cmd kita ping 192.168.30.2. Nah 30.2 ternyata memang belum connect teman-teman ya. Oke, kalau belum connect berarti harus kita cek dulu di router Surabayanya. Kita cek, kita masuk ke router Surabaya, kita enter, kita cek dulu router Surabayanya. Router Surabayanya kita cek terlebih dahulu, login ke routernya. Nah sekarang kita sudah masuk di router Surabaya. Yang perlu kita config itu kalau misalnya belum bisa diakses dari komputer kasir Surabaya, yaitu caranya masuk ke IP, masuk ke firewall, IP, masuk ke firewall. Di sini kita tambahkan firewall NAT-nya ya, kita tambahkan, dari itu tambahkan ini. Terus di generalnya ini tetap SRC-NAT, tapi di out interface-nya kita ganti menjadi port port VPN-nya gitu, yang interface VPN-nya, yaitu yang ini. Kita cek ini VPN ke kantor pusat. Nah, ini ya. Setelah itu XC-nya juga kita ganti jadi Masquerade. Terus kita apply, terus oke. Nah sekarang kita cek dulu pingnya apakah sudah bisa atau belum. 30.2. Kita cek pingnya sudah bisa atau belum ya. Ctrl C. Nah, sekarang 30.2 apa sudah berhasil atau belum ya? Masih belum, kita cari dulu solusinya. Masih belum. Nah sekarang seperti solusinya ini kayak teman-teman. Sorry, kita masuk terlebih dahulu ke router Jakarta. Kita sekarang ada di router Jakarta ya teman-teman. Kita masuk ke router Jakarta dulu. Ada salah satu routing yang harus kita tambahkan di sini supaya dari Surabaya bisa tembus ke server kita. Nah, misalnya ini teman-teman ya. Kita lihat terlebih dahulu dari sini. Tunggu, wait. Kita cek terlebih dahulu IP rootnya. Ini kita harus tambahkan dulu teman-teman ya. Ini router kasir kita tambahkan dulu. Ini 192 ini ya, 192.168.20.0/24. Nah toh gateway-nya 10.10.10.1. Ini gateway VPN. Coba kalau kita apply, sorry, bukan ini. Ini gateway-nya berarti menuju ke tunggu. Oke, di sini tadi teman bukan 10.1 tapi 10.2 saya kasih. Setelah itu kita apply terus oke. Ini di router Jakarta ya, bukan di router Surabaya. Router Jakarta. Nah, setelah kita tambahkan routing ini tadi barusan kita tambahkan, maka di router Surabaya pun harusnya sudah bisa kita ping. Oke, sekarang kita akan langsung menuju ke PC kasir yang ada di Surabaya ya. Nah sekarang sudah berada di PC kasir yang ada di Surabaya. Sekarang sudah bisa ngeping dari PC kasir Surabaya. Ping dari ping ke 30.2 yang sudah bisa atau ke servernya. Terus kalau misalnya sudah sudah di akses dari sini, harusnya sudah bisa juga teman-teman. Kita tes dulu. 192.30.2 harusnya sudah bisa. 192.30.2 harusnya ini sudah bisa. HTTP. Ini sudah bisa teman-teman ya, sudah bisa. Kalau ini sudah dari komputer kasir yang ada di Surabaya, sudah bisa mengakses
komputer, maksudnya mengakses server yang ada di Jakarta melalui VPN yaitu 30.2. Nah, kira-kira seperti ini. Terus kalau misalnya juga saya remote ya, saya remote-nya dari sini, dari PC Surabaya, remote menggunakan putih ya, remote menggunakan putih harusnya sudah bisa juga ya. Harus sudah bisa juga, pingin itu sudah bisa, harusnya juga sudah bisa teman-teman. Oke, demikian dulu tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata apapun itu mohon dimaafkan, atau ada kekurangan mohon dimaafkan. Demikian video saya ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.